Rayakan dengan kopi. Halo, saya Diki Nantoro dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Siberasia. Pernah tidak kita berpikir, mengapa saat ingin membeli kopi, banyak orang langsung teringat pada kopi kenangan? Padahal di Indonesia ada begitu banyak merek kopi yang menawarkan produk serupa. Nah, pada presentasi kali ini, saya akan membahas bagaimana strategi digital marketing communication kopi kenangan mampu membangun brand yang kuat, sekaligus melihat peluang inovasi yang masih bisa dikembangkan. Saat ini, kopi kenangan sangat aktif memanfaatkan media digital seperti Instagram, TikTok, YouTube, aplikasi kopi kenangan, hingga layanan GoFood dan juga GrabFood. Target pasar mereka adalah generasi muda dan bekerja berusia sekitar 18-35 tahun yang memiliki mobilitas tinggi dan terbiasa menggunakan smartphone. Yang menarik, mereka tidak hanya menjual kopi, mereka menjual pengalaman yang praktis, cepat, modern, namun tetap dengan harga yang terjangkau. Karena itu, gaya komunikasi yang digunakan juga santai, ramah, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Jika dianalisis menggunakan model ISAS, alurnya cukup jelas. Tahap pertama adalah attention. Perhatian konsumen diperoleh melalui konten media sosial yang menarik, promosi, dan visual produk yang menggugah selera. Kemudian masuk ke tahap interest. Konsumen mulai tertarik karena melihat variasi menu, promo musiman, ataupun kolaborasi dengan berbagai pihak. Selanjutnya, search. Sebelum membeli, banyak orang mencari informasi melalui Google, TikTok, Instagram, ataupun melihat ulasan dari konten kreator. Tahap berikutnya adalah action, yaitu melakukan pembelian melalui aplikasi, layanan pesan antar, maupun datang langsung ke outlet. Dan yang terakhir adalah share. Setelah membeli, pelanggan sering membagikan pengalaman mereka di media sosial melalui foto, video, maupun review. Inilah yang membuat promosi kopi kenangan terus berjalan secara organik. Menurut saya, saat ini kopi kenangan masih berada pada kondisi red ocean karena harus bersaing dengan banyak brand seperti Forex Coffee, Janji Jiwa, Starbucks, maupun Tomorrow Coffee. Persaingan tidak hanya terjadi pada harga, tetapi juga pada promo, inovasi menu, hingga lokasi gerai. Karena itu, saya mengusulkan konsep Blue Ocean bernama Jejak Kopi Nusantara. Setiap produk dilengkapi QR Code yang menunjukkan asal biji kopi hingga ke petani lokalnya. Lengkap dengan cerita singkat daerah penghasilnya, seperti kopi Gayo, kopi Toraja, ataupun kopi Kintamani. Konsep ini menggeser area persaingan. Jika selama ini kompetisi terjadi di ranah kecepatan dan harga, maka kopi kenangan bisa bergerak ke ranah otentisitas dan dampak sosial. Sesuatu yang sulit ditiru oleh brand global yang sumber kopinya tercampur dan tidak transparan, maupun kompetitor lokal yang masih fokus pada kecepatan penyajian. Untuk mendukung strategi Jejak Kopi Nusantara ini, saya merekomendasikan kombinasi beberapa channel digital marketing. Pertama, konten marketing menjadi ujung tombak, berupa video dokumenter singkat yang menceritakan perjalanan biji kopi dari kebun petani hingga ke cangkir pelanggan, ditayangkan di YouTube ataupun Instagram. Kedua, sosial media marketing melalui TikTok dengan konten behind the origin yang memperlihatkan wajah petani dan daerah penghasil kopi, bukan sekedar promo produk semata. Ketiga, SEO atau SEM, agar ketika orang mencari kopi asli Indonesia atau kopi lokal transparan, kopi kenangan muncul di halaman pertama Google. Keempat, influencer marketing, namun bukan sekedar food review, melainkan kolaborasi dengan kreator yang fokus pada budaya dan pemberdayaan lokal agar pesan otentisitasnya lebih kredibel. Dan terakhir, fitur QR Code Traceability di aplikasi kopi kenangan berfungsi sebagai touchpoint digital yang mengubah momen minum kopi menjadi pengalaman edukatif dan personal.
Sebagai kesimpulan, Kopi Kenangan telah berhasil membangun komunikasi pemasaran digital yang sangat kuat, sehingga menjadi salah satu brand kopi terbesar di Indonesia. Namun, di tengah persaingan yang semakin ketat, perusahaan perlu menciptakan inovasi baru melalui konsep jejak kopi Nusantara. Kopi Kenangan tidak hanya menjual kopi, tetapi juga menjual cerita, kepercayaan, dan dampak sosial, keunggulan yang sulit ditiru oleh kompetitor manapun. Demikian presentasi dari saya Adi Ginantoro. Terima kasih.